Selamat datang di channel Review Drakor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di dunia webtoon, Kang Chul terbangun dan menanyakan apa yang terjadi. So-hee menjawab kalau dia menghilang setelah bertemu Si-hee di penjara. Lalu polisi menghubunginya karena menemukan Kang Chul di Sungai Han. Kang Chul pun bertanya, lalu apa yang terjadi kepada Yeonju? Do-yeon menjawab kalau Yeonju sudah tertangkap. Kang Chul pun langsung bersiap untuk menemui Yeonju. Yeonju sedang duduk di dalam bus karena akan dipindahkan untuk diperiksa. Tiba-tiba Kang Chul menghentikan bus itu dan ingin berbicara dengan Yeonju. Yeonju pun bertemu dengan Kang Chul. Kang Chul menanyakan apa yang terjadi kepada ayahnya. Yeonju menjawab kalau ia baik-baik saja. Bahkan 2 bulan sudah berlalu di sana. Kang Chul bertanya, bagaimana bisa dia selamat? Yeonju akan memberitahunya kalau ia sudah dibebaskan dari penjara. Yeonju ingin agar Kang Chul bisa membantunya. Seorang polisi datang dan menyuruh Kang Chul untuk segera pergi. Yeonju mengatakan kalau mulai sekarang hidupnya tidak bergantung kepada pekerjaan ayahnya lagi. Mulai sekarang anggap ini sebagai kelanjutan cerita yang akan kita lakukan bersama. Lagi pula aku tidak menyukai hal-hal seperti pembunuhan dan balas dendam. Aku lebih menyukai genre romantis. Polisi sekali lagi menegur mereka. Polisi mengatakan kalau memang ingin menemuinya, maka datang saja besok pagi di kantor polisi. Kang Chul pun mengerti dan pergi. Sesampainya di rumah, Kang Chul meminta Do-yeon untuk memanggilkan pengacara untuk Yeonju. Di kantor polisi, Yeonju sedang diperiksa. Lalu Kang Chul datang. Polisi meninggalkan Kang Chul dan Yeonju untuk berbicara. Kang Chul bertanya, kenapa kau menyelamatkanku? Kenapa kau ingin membunuhku saat aku ingin hidup? Dan kau malah menyelamatkanku saat aku ingin mati? Apa menyenangkan bagi orang-orang sepertimu untuk mempermainkan kami? Dan apa cerita romantis? Apa aku ini semacam mainan yang kau mainkan saat bosan dan kau kembali ke duniamu setelahnya? Yeonju tidak percaya dengan reaksi Kang Chul. Aku memang telah melakukan hal yang tidak berguna, ucap Yeonju sambil menangis. Apa kau sudah menyadarinya? Ucap Kang Chul. Kenapa aku melakukannya? Harusnya aku membiarkanmu tenggelam. Kenapa aku susah payah menyelamatkanmu? Ucap Yeonju menyesal. Kang Chul membenarkan, lalu menanyakan alasannya. Kenapa kau tetap melakukannya? Dan kau kembali ke sini dan diborgol di sini? Aku tahu ini tidak masuk akal. Tapi aku mencintaimu. Jawab Yeonju. Kang Chul pun terdiam. Tiba-tiba Yeonju kembali ke kamarnya di dunia nyata. Mereka pun mengingat kenangan mereka dari awal bertemu sampai sekarang. Kang Chul pun memutuskan untuk pergi, lalu ia merasakan ada sesuatu di belakangnya. Ternyata Yeonju sudah kembali di dunia webtoon. Mereka pun saling menatap. Yeonju berkata, aku datang ke sini bukan karena keinginanku. Aku terseret ke sini karena kau terus memikirkanku. Kau terus memikirkanku saat kau tenggelam. Bahkan sekarang, apa aku salah? Benar, aku takut, jawab Kang Chul. Aku takut, mungkin aku tidak bisa bertemu denganmu lagi. Yeonju menatap Kang Chul bingung. Kang Chul mendekat dan menciumnya. Detektif Park yang masuk membawakan kopi, kaget melihat mereka, ia pun buru-buru keluar. Yeonju melihat polisi itu datang dan mengatakannya ke Kang Chul. Kang Chul menjawab tidak peduli. Ia pun mengangkat Yeonju untuk duduk di atas meja. Yeonju pun melingkarkan tangannya di leher Kang Chul dan mereka kembali berciuman. Detektif Park merasa bingung dan bertanya ke Do-yeon, apa mereka dekat? Tidak. Aku rasa mereka sangat dekat. Do-yeon hanya diam bingung. Pengacara menjelaskan cara untuk Yeonju bebas, jadi Yeonju harus menjadi istri Kang Chul. Jadi Yeonju adalah keturunan Amerika Korea, jadi ia tidak punya identitas di Korea. Kalian bertemu saat perjalanan bisnis dan menikah tahun lalu di Chicago saat Kang Chul diserang di atap, ia sedang bersamamu. Dan kau melarikan diri karena tidak ingin media tahu tentang hubunganmu. Apa ini benar? Tanya petinggi polisi. Yeonju pun membenarkan. Yeonju dibebaskan. Do-yeon memberikan cincin dan menyuruh Yeonju untuk memakainya. Lalu membawa Yeonju keluar. Di depan kantor polisi, sudah banyak wartawan yang menunggu Yeonju. Penjual pun mengantar Yeonju masuk mobil. Sesampainya di rumah, Yeonju pun masih tidak percaya
kalau statusnya sekarang sudah menikah. Kang Chul datang dan membawa buku tentang hal-hal yang membuat wanita bahagia. Ia ingin melakukan semua hal yang ada di buku itu, seperti mengikat rambut dan duduk bersama sambil membaca. Saat sedang membaca, Kang Chul mendekati Yeonju dan akan menciumnya. Tiba-tiba seorang pengawal masuk. Mereka pun kaget dan bangun. Pengawal itu meminta maaf karena belum terbiasa. Pengawal itu mengatakan kalau Doyun ingin berbicara, lalu Kang Chul pun pergi menemuinya. Di lift ada nomor tidak dikenal menelponnya. Ia pun mengangkat. Seseorang bertanya, "Di mana kau? Bagaimana kau bisa hidup lagi?" Kang Chul terdiam bingung. Lalu ia menemui Doyun. Doyun memberikan surat pengunduran diri. "Sohee menyuruhku memberikan ini." Doyun bercerita kalau ia tadi bertemu Sohee dan Sohee ingin mengundurkan diri. Ia tidak bisa bekerja lagi karena Kang Chul sudah menikah. Doyun mencoba membujuknya tetapi tidak berhasil. Lalu Sohee mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, tetapi tiba-tiba tangannya menghilang, lalu muncul lagi. Kang Chul menatap bingung. "Aku sungguh melihat tangannya menghilang," kata Doyun. Saat kembali, Kang Chul menerima panggilan telepon lagi. "Kau di mana? Kenapa kau bisa hidup lagi? Kau tidak bisa mati seenaknya? Aku sedang menunggu lama untuk kematianmu." "Siapa kau?" tanya Kang Chul. "Aku adalah orang yang membunuh keluargamu 10 tahun lalu. Kenapa kau mati sebelum menemukanku? Sepertinya kau memiliki keluarga baru, sekarang gilirannya." Lalu telepon itu terputus. Kang Chul mengingat kalau Tuan Oh bilang tidak ada pembunuh yang sebenarnya. Tetapi di komik, ada gambar pembunuh dengan jubah hitam sebagai tokoh antagonis.